Kasih setia dan rahmat Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Sepanjang hari-hari hidup, kita telah digenggam oleh tangan Tuhan. Dari saat kita bangun sampai terbaring, tidak pernah putus dan habis kasih setia Tuhan. Dalam kasih dan setia Tuhan, mari siapkan hati untuk masuk dalam ibadah Advent yang kedua. Kami menanti Engkau ya Tuhan. Kami hendak satu dalam perbedaan saat ini dengan terus memakai kasih setiamu yang tak berhenti. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri dan kita muliakan Tuhan, sumber kasih setia. Pertolongan bagi kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Anugerah dan selamat dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Silakan. Mazmur 145 ayat 9 menjadi nas yang membimbing kita dalam ibadah perayaan Advent kedua. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah nats pembimbing kita.
Bapak Ibu Saudara, mari kita datang pada Tuhan mengaku dosa kita. Bapa Sorgawi, dalam kasih dan setia-Mu, Engkau terus ada bagi kami umat kepunyaan-Mu. Kami adalah orang-orang yang terbatas, yang sesungguhnya tidak layak untuk menerima kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Karena itu hari ini ketika kami datang lagi ke hadapan-Mu, kami mohon ampun ya Bapa untuk segala salah dan dosa kami. Baik itu yang tercetus dalam pikiran kami, kata-kata kami, dan perbuatan kami. Yang menyakiti hati kudus-Mu Tuhan dan menyakiti hati sesama kami. Kami mohon ampun Bapa. Pulihkan hidup kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, terimalah bagi kita sekalian anugerah dari Tuhan bahwa setiap kita yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, kita mengakui segala dosa kita dan percaya bahwa Tuhan berkenan mengampuni kita, maka firman-Nya berkata, "Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu." Semua yang telah menerima kebaikan Tuhan, mari kita mengangkat litani puji-pujian menurut Mazmur 72. Saya jemput Bapak Ibu Saudara semua untuk berdiri. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja. Dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan. Dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa. Dan bukit-bukit membawa kebenaran.
Kiranya Ia memberi keadilan, kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin. tetapi meremukkan permasalahan, Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari. dan selama ada bulan turun-temurun, Kiranya Ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput. seperti dirus hujan yang menggenangi, Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya. dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. dan kiranya kemuliaan yang memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya amin. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata jauh kasih setiamu Tuhan, ku tutur kata jauh kasih setiamu Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Silahkan duduk. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari persiapkan diri untuk ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang akan kita renungkan menurut bacaan Ratapan pasal 3 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-33. Ratapan pasal 3 ayat 21 hingga ayat 33. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan kami beribadah. Bahkan ada waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami terbatas dan lemah Tuhan. Biarlah Roh-Mu meneguhkan kami dengan hikmat dan pengertian. Biarlah firman-Mu menjadi pelita yang akan menuntun kami di jalan yang harus kami lalui. Mari berfirman bagi kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya jemput umat Tuhan sekalian untuk berdiri. Ratapan pasal 3 ayat 21 hingga ayat 33. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Maranatha.
Salam. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita ada di perayaan Minggu Advent kedua. Bapak Ibu, kalau kita hitung dari tanggal 1 Januari kita tapaki tahun 2022 sampai di minggu kedua di bulan Desember, sebentar lagi kita ada di penghujung tahun. Tentu ini sebuah perjalanan yang panjang bagi tiap-tiap kita. Dan perjalanan ini tentu dengan ceritanya masing-masing. Ada cerita suka, ada cerita duka. Ada penderitaan, tetapi ada pemulihan. Ada sakit, ada kesembuhan. Kalau masih ada pergumulan, tapi banyak kali ketika kita bisa melalui ini, sampai di sini kita lihat ke belakang perjalanan kita akan satu titik. Ya, tidak pernah saya dengar dari mulut anak-anak Tuhan bilang bahwa hidup di tahun ini adalah hidup yang penuh penderitaan. Di beberapa kesempatan saya ada dalam penutupan ibadah pelayanan, saya tanya kalau perjalanan ini bisa digambarkan dengan satu kata, dua kata, ini perjalanan seperti apa? Ada yang bilang spektakuler, ada yang bilang luar biasa, ada yang bilang Tuhan baik. Lalu saya dengar-dengar ini ada satu kata juga yang bercerita kalau kita sementara ada dalam keadaan terpuruk atau kita ada dalam penderitaan. Masing-masing kita memuji kebaikan Tuhan. Saya tanya apakah ada penderitaan kok? Ada. Tapi di balik seluruh perjalanan ini, setiap umat Tuhan menyadari Tuhan ada bersama-sama kita. Dan itu jadi kekuatan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang namanya yang disebut dengan pengharapan. Kalau orang hidup tanpa pengharapan, saya percaya bahwa kita akan menuju di jembatan apa leh? Jembatan Liliba. Betul kok? Kalau orang hidup tidak punya pengharapan, dia tentu tidak akan bersusah payah. Dia tentu tidak akan mau berjerih payah. Kalau orang hidup tanpa pengharapan, kita lihat matanya itu pasti akan redup, tidak bersinar, ya. Mukanya akan lemah lesu. Dia tidak akan ada senyuman. Dia tidak akan mau memperbaiki diri. Tapi kalau orang hidup dalam pengharapan, matanya akan bersinar terang, ya, seperti matahari, ya. Hidup wajahnya akan berseri-seri. Karena itu orang hanya lihat senyum, seorang akan rasa diberkati. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu situasi hidup yang dicatat, ditulis oleh seorang bernama Nabi Yeremia. Dari pengalaman imannya berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan yang sementara harus menerima akibat dari dosa dan pelanggaran mereka di hadapan Tuhan. Mereka dibuang ke Babel, mereka dijajah di sana. Mereka akan hidup bukan lagi sebagai umat pilihan, tetapi sebagai umat yang sementara ditaklukkan oleh Babel. Dan justru yang paling menyedihkan adalah akibat dari pemberontakan mereka. Israel ditaklukkan oleh Babel. Ya, tadi sudah disebutkan. Yerusalem hancur. Mereka dibuang sebagai tawanan di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Bahkan yang paling memprihatinkan dan menyedihkan dan mendatangkan luka adalah bait Allah sebagai lambang kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan umat. Justru dirampok, dihancurkan. Mereka sepertinya hidup tanpa pengharapan. Situasi ini, umat Tuhan pasti bangsa ini harus menerima cercaan dan cemooh. Tidak ada lagi pujian kepada mereka. Sukacita pasti hilang, kebahagiaan pasti sirna. Ya. Damai sejahtera dan salam Allah tidak ada lagi di tengah-tengah kehidupan mereka. Yang ada hanyalah derai air mata, ratapan sebagai wujud betapa tidak berdayanya mereka dalam penderitaan yang berat yang harus mereka lalui. Hati yang mestinya gembira kini menjadi terluka dan berduka. Krisis iman pasti terjadi. Orang yang tidak punya pengharapan biasanya mengalami krisis iman, ya. Krisis iman itu terjadi ketika mereka hilang pengharapan kepada Tuhan. Ayat yang 18 kalau kita baca undur sedikit ke belakang mencatat ini. Nah Yeremia
yang menuliskan bagian ini, dia turut merasakan kepedihan hati dari bangsanya. Ia juga turut meratapi kenyataan ini. Dan karena itu di dalam ayat yang ke-20, dengan sendu dia berucap, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Mungkin Yeremia bilang, beta son habis pikir ini umat. Berapa banyak kali Tuhan melakukan kebaikan, berapa banyak Tuhan menyatakan diri dan kehadirannya, berapa banyak mujizat-mujizat yang telah Tuhan nyatakan. Mengapa kamu masih kurang percaya dan memberontak terhadap Allah? Kan biasanya kalau barang so habis nih Bapak Ibu, kotong akan mulai bertanya-tanya. Kenapa ya? Kenapa itu hari begini? Kenapa itu hari begitu? Kenapa itu hari omong ini? Kenapa itu hari ambil putusan ini dan seterusnya? Ya, kita akan menyesal. Kenapa saya? Ya, kenapa sekarang? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan kita. Pertanyaan-pertanyaan sebagai orang yang meratap dan tidak berdaya. Tetapi yang luar biasa dari catatan firman Tuhan malam hari ini yang kita baca. Yeremia yang turut meratap. Dia mau menyampaikan langkah-langkah iman yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Yeremia memberi teladan. Dia mengungkapkan pernyataan imannya dan langkah imannya di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan. Saya pikir apa yang dilakukan Yeremia ini sesuatu yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Karena ketika kotong hidup dalam penderitaan, kotong hidup dalam keterpurukan, sulit bagi kita untuk membangun atau mengambil langkah iman dalam perjalanan itu. Ya, tapi Yeremia mengambil langkah iman sebagai bukti dan sebagai ajakan bagi umat Tuhan, sebagai nasihat bagi umat Tuhan untuk bangkit. Yang pertama, dari penderitaan yang mereka alami, tantangan dan kesulitan, Yeremia menemukan kasih setia Tuhan. Karena itu di dalam ayat yang ke-21, di situ dicatat begini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Yeremia mau kasih tahu ini umat bahwa mari perhatikan apa yang Tuhan buat. Mari memperhatikan dan mengenali siapa Tuhan Allah yang adalah Tuhan atas umat ini. Yeremia mau bilang kata lain, jangan fokus kepada persoalan dan masalahmu. Karena itu Yeremia memberikan catatan di sini. Ya, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Hal-hal apa? Yeremia bilang, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan ini berarti tidak pernah berhenti, tidak ada batasnya. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amarah dari Tuhan karena dosa tidak pernah memadamkan kasih Tuhan dalam kehidupan umatnya. Ibarat waktu selalu datang hari baru, demikian juga kasih setia Tuhan selalu baru bagi umat Tuhan. Kata lain bilang, kasih Tuhan yang disediakan bagi umatnya bukanlah kasih yang basi. Kasih yang basi itu kasih yang pura-pura mungkin ya. Kasih yang mungkin ya sudahlah, dong sudah datang jadi beta mengasihi dong. Ya. Tapi Tuhan selalu menyediakan kasih yang baru. Kasih yang selalu dibaharui, yang disiapkan Tuhan oleh umatnya. Karena itu Yehuda dapat menghitung 70 tahun waktu panjang mereka menderita sebagai orang buangan. Tetapi pada saat yang sama, hari demi hari, Yeremia mau ajak, hitung juga, lihat dan perhatikan bagaimana Tuhan menyertai mereka. Bagaimana kamu mengalami kasih setia Tuhan yang menyertai, yang menguatkan dan menghibur dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang tidak mudah bagi kita ketika kita menderita, kita mau buat pengakuan iman bahwa Tuhan baik. Tidak mudah, ya. Tidak mudah ketika kita ada dalam duka cita dan kita bilang Tuhan baik. Tidak mudah kita mengakui rancangan Tuhan ketika yang berlangsung dalam hidup kita adalah rancangan
tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan. Tidak mudah. Tapi Yeremia mengajak umat Tuhan sebagai langkah iman dalam keterpurukan. Mari melihat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Dan ini yang membuat Yeremia menemukan pengharapan dan anugerah keselamatan Allah. Ia melihat tangan Tuhan yang sedang menenun ulang masa depan Israel secara baru. Karena itu ia yakin selalu ada harapan di dalam Tuhan. Harapan itu juga yang tersedia bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya sampai hari ini. Bahwa apapun hidup kita hari ini, di dalam Tuhan selalu ada harapan untuk hidup yang lebih baik. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Besok pasti lebih baik dari hari ini. Asal Tuhan bersama-sama kita. Yang kedua, langkah iman yang kedua yang Yeremia ambil, dan ini menjadi catatan dan ajakan bagi umat Tuhan dalam keterpurukan. Menjadi kuat dalam penderitaan. Ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Penderitaan memang tidak bisa dihindari. Manusia yang hidup pasti ada dalam lika-lika hidup. Suka senang, naik turun hidup, pasang surut dan seterusnya. Dan karena itu catatan 27 bilang adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Kalau kita ada dalam penderitaan, itu bukan persoalan ya. Bahwa bukan dunia sudah runtuh. Ketika kita ada pergumulan dan tantangan, tentu semua orang mau ada di titik ini. Kalau suruh memilih, kita akan mau pilih jalan yang mulus, jalan yang baik, yang aman-aman saja. Padahal selagi masih hidup, kita terus bergumul dan bergulut dengan namanya kesulitan, tantangan, dan pergumulan. Nah, Nabi Yeremia mengajak umat Israel belajar melihat penderitaan sebagai kesempatan belajar untuk terus melihat kebaikan Tuhan, nilai-nilai hidup yang Tuhan mau kita pelajari dari bagian ini. Tentu tidak mudah ya. Tapi Alkitab sendiri menyaksikan banyak tokoh iman yang berhadapan dengan penderitaan. Yusuf, seorang muda yang harus melepas rangkulan kasih pangkuan ayahnya, menerima kebencian saudara-saudaranya. Berujung menjadi budak di penjara. Ini penderitaan yang berat. Tapi akhirnya Yusuf belajar melihat, bahkan dia menerima. Ya, sementara dipersiapkan Tuhan untuk menjadi saluran berkat, penolong bagi ayah dan saudara-saudaranya, bahkan saudara-saudara sebangsanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, Daniel sebagai orang buangan di Babel. Demi memilih hanya sujud menyembah kepada Allah, dia masuk ke dalam bahaya. Perapian yang menyala-nyala, dia harus berhadapan dengan gua singa. Tapi akhirnya Daniel menemukan bahwa Tuhan yang ia sembah membuktikan kehadirannya bagi Daniel. Dia berkuasa melindungi, membentengi, dan menyelamatkan hidup Daniel. Sehingga kemudian orang-orang asing di luar bangsa mereka mengakui siapa Allah Daniel. Ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah pun membuat pengakuan tentang Allah yang hidup, Allah Daniel. Bapak Ibu saudara-saudara, seperti umat Tuhan di waktu lampau, hari ini pun kita masih bergumul, bergelut, kesulitan, tantangan. Ketika kita mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Kristus lewat peristiwa Natal, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, tetapi juga mungkin kita sementara bersiap-siap menyambut panggilan Tuhan bagi tiap-tiap kita. Kan kita semua hidup pasti mati. Orang memang suka omong mati, Bapak Ibu. Tapi kalau suka omong mati, mari persiapkan hidup yang kekal. Ya, karena itu mari perhatikan apa yang menjadi fokus dari perjalanan siara iman kita di hari ini. Di tahun 2022. Semua selesai nih Bapak Ibu. Apa yang menjadi fokus hidup kita? Apakah penderitaan, kesulitan, tantangan kita, apakah lebih besar dari Tuhan yang hidup? Kalau kita fokus kepada tantangan penderitaan, kita akan terpuruk dan hancur, mati, binasa. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan yang hidup, Tuhan setia menolong kita.
Dia akan memberi kita kekuatan untuk menanggung segala penderitaan. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jelas ya Bapak Ibu Saudara-saudara, ada yang bisa ketong tanggung. Tapi jangan andalkan kekuatan sendiri, andalkan kekuatan Tuhan. Yeremia meski alami penderitaan, meski dia meratapi situasi kondisi bangsanya yang terpuruk, tetapi dia tetap fokus. Fokus utamanya adalah kepada Tuhan. Dan ajakan inilah yang disampaikan kepada bangsa Israel, tetapi juga bagi kita semua malam hari ini. Yang ketiga, langkah iman ketiga dari Yeremia adalah dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertobat. Ya. Ayat 28 hingga ayat 33. Bukan saja dia menjadikan Tuhan sebagai fokus hidup. Langkah selanjutnya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertobat. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ajakan ini adalah ajakan untuk sadar akan kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Dan karena itu kesadaran ini mesti menuntun kita pada komitmen hidup yang baru. Komitmen untuk berbalik dari kehidupan kita yang lama kepada kehidupan kita yang baru. Kalau boleh hari ini lebih baik dari hari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Karena itu biasanya di akhir tahun tuh kita buat refleksi iman. Refleksinya apa? Kita belajar lihat kembali perjalanan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Orang bilang istilahnya kaleidoskop. Ya, kaleidoskop hidup kita apa di tahun 2022? Adakah kaleidoskop kita di tahun ini lebih baik dari tahun 2021? Ataukah justru di tahun ini kita sementara jatuh bangun terpuruk dan kemudian hilang fokus kepada Tuhan. Hilang fokus dari Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan bagi kita di Minggu Advent untuk berjaga-jaga adalah panggilan untuk kembali fokus kepada Tuhan. Hari ini kita diminta untuk memperhatikan Tuhan yang hidup bersama-sama kita. Jangan takutlah ya. Kalau ada khawatir itu sisi manusia, tapi harus bangkit. Mari belajar dari penderitaan, kesulitan dan tantangan. Mari berpengharapan karena Tuhan kita yang hidup adalah Tuhan yang memiliki kasih yang tak berkesudahan. Yang selalu baru bagi kita tiap-tiap hari. Biar respon kita atas kasih Allah yang kekal dan menyelamatkan adalah hidup dalam kebenaran dan kasih. Kita mulai dari diri kita sendiri. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara dan saya. Amin. Kasih setiamu yang ku rasa
Saya jemput Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berdiri. Mari sebagai bagian dari gereja yang kudus dan am kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan yang mengingat yang dinyatakan firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah berharap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan dengan beralaskan kekudusan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, saat ini kini kami datang di hadapan hadirat-Mu, membawa segala persembahan kami, baik persembahan syukur, nasar, persepuluhan, kolekte, dan persembahan untuk pembangunan. Kami mohon Engkau berkenan menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebaikan semuanya
Bapak Ibu umat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah Bapa yang kudus, Allah yang maha besar, Allah yang maha hadir dalam perjalanan kami. Lewat suka duka hidup kami Tuhan, lewat pasang surut naik turun perjalanan yang harus kami lewati. Kami terus belajar melihat apa yang Allah perbuat di dalam perjalanan kami. Kami selalu menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam berbagai peristiwa, susah senang, sulit maupun mudah untuk kami lewati. Dan ketika kami ada dalam berbagai keterpurukan, kami terus mengingat apa yang disampaikan Yeremia. Kami mau terus ada dalam hidup yang berpengharapan, karena kami punya Allah yang hidup, yang tidak pernah terlambat untuk melakukan pertolongan, yang tidak mendengarkan apa yang menjadi seruan umat-Mu. Allah yang terus hadir, menyendengkan telinga dan mendengarkan semua seruan-seruan kami. Sampai dengan malam hari ini Tuhan, kami menikmati cara Tuhan memelihara kami. Sampai dengan malam hari ini, kami masih menikmati berkat kehidupan, berkat Tuhan yang kami terima lewat usaha dan kerja, berkat pertambahan usia. Dan karena itu juga kami mau berbahagia, menyebut dan mendoakan semua yang berjumpa dengan hari ulang tahun. Ibu Paulina Noak, Nona Diana Sanang, Saudara Rubin Masi, Ibu Theodora Tanai Lobo, Ibu Damaris Kolimo, anak Edward Doko, Ibu Neti Dali, Bapak Herman Ga, anak Queen Kujirihi, anak Destri Rata, Ibu Ida Norma Tobing, Bapak Fritz Buamone, Desiana Riu, bahkan semua yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, ada dalam pantauan Tuhan perjalanan mereka. Dan kasih setia-Mu yang melingkupi mereka ada di momen ulang tahun ini. Karena itu biarlah Tuhan, Kau menyempurnakan syukur sukacita yang disampaikan kepadamu. Dalam setiap harapan dan rancangan masa depan, Allah berjalan melangkah bersama-sama dengan mereka. Terima kasih banyak Bapa. Dalam situasi ini pun Tuhan, kami mau bersyukur untuk semua berkat yang kami terima, kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Dan kami mau bergumul bersama saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan sakit, mengalami kelemahan karena usia. Kami berdoa secara khusus bagi Ibu Pomi Betty Lenggu, Ibu Ana Jo Manoraja, Ibu Lenggu Kanamangi, Ibu Neti Pandijaya, Ibu Sofia Lolang, Om Malende. Bahkan kami mau berdoa secara khusus bagi kekasih kami Ibu Marta Detan Paraede yang sementara bersiap untuk mengikuti terapi tahap yang kedua. Tuhan memberkati, menguatkan, meneguhkan mereka. Bahkan ketika dari sisi manusia kami tidak lagi melihat pengharapan. Tapi kami tahu dan percaya di dalam Tuhan tidak ada yang tidak dapat Tuhan lakukan. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dan pengharapan itu adalah pengharapan yang menghidupkan. Begitu juga semua keluarga yang setia mendampingi mereka dalam pergumulan sakit. Tuhan berkenan memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan, dengan sukacita, dan berkat Tuhan ada atas mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengingat keluarga masih Blegur, Baitano yang ada dalam duka atas berpulangnya Oma Dorcas Maubanu, Jemaat Rayon 2. Tuhan berkenan boleh menopang keluarga. Tuhan hiburkan mereka, pulihkan luka hati mereka. Tuhan setia, ada dan bahkan memeluk mereka ketika mereka ada dalam duka, kesedihan dan air mata. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga mau berdoa di kesempatan malam ini untuk anggota Sidi Baru. 14 orang saudara-saudara kami yang berkebutuhan khusus yang telah ditabiskan tadi pagi. Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga meneguhkan komitmen iman mereka. Bahkan dalam keterbatasan mereka secara fisik, kami tahu bahwa kasih setia Tuhan yang besar melingkupi mereka, melewati batas-batas
yang selalu dibuat oleh kami manusia. Berkat Tuhan ada atas masa depan mereka, atas perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih banyak ya Bapa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Semua umat Tuhan yang datang malam hari ini, sebagai orang tua, sebagai suami istri, sebagai orang-orang muda, anak-anak remaja, pemuda-pemudi, kami, anak-anak kami yang masih balita, kami mau berdoa ya Tuhan, untuk seluruh perjalanan kehidupan kami. Rencana-rencana masa depan kami, harapan-harapan kami, juga pergumulan-pergumulan kami masing-masing. Tuhan setia menyendengkan telingamu mendengarkan seruan umatmu. Biarlah dalam kasih dan setiamu kau menjawab kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau berdoa untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami bersyukur untuk pelayanan yang berlangsung di hari ini. Kami berdoa untuk tim multimedia, tim Muger, tim Star, anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam berbagai pelayanan UPP BPP, pelayanan-pelayanan di rayon-rayon. Tuhan sudah memberkati sampai di sini. Dan Tuhan memberkati semua yang telah memberi diri. Dan perjalanan kehidupan kami biarlah ada di dalam berkat penyertaan Tuhan. Kami mau berdoa untuk pelayanan Tuhan di minggu yang baru. Pelayanan persiapan menjelang Natal. Perjalanan persiapan di minggu-minggu ini. Ada penutupan pelayanan di rayon-rayon. Ada perayaan-perayaan di rayon-rayon. Tuhan memberkati. Berkati panitia Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023. Tuhan memberkati dalam rancangan pelayanan yang diselenggarakan. Kami juga berdoa bagi panitia pembangunan. Dalam upaya penggalangan dana. Dalam upaya pekerjaan lanjutan. Para tukang yang bekerja. Tuhan tutup bungkus mereka dengan penjagaan Tuhan. Biarlah mereka dijauhkan dari mara bahaya dan kecelakaan. Hikmat Tuhan ada bagi mereka. Sehingga ada banyak pekerjaan yang bisa terselesaikan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua kami masuk dalam minggu yang baru. Mari berjalan bersama-sama kami. Tuntun kami dan pimpin kami ya Tuhan. Untuk melewati badai. Untuk melewati lautan api. Untuk melewati padang gurun. Berjalanlah bersama-sama kami. Ini doa kami Bapa. Biarlah kasih dan setiamu menjadi harapan dan pengharapan kami di tengah-tengah siara iman kami. Dalam nama Kristus Tuhan kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Saya jemput Bapak Ibu Bapak Saudara semua berdiri. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah ini. Saudara-saudara, pergumulan dan tantangan hidup tidak akan pernah hilang dari hidup setiap umat kepunyaan Allah. Meskipun demikian, berlaku pula kasih setia Tuhan yang juga tidak akan berkesudahan dalam hidup anak-anaknya. Jika kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, maka ingatlah kasih dan setia kita pada Tuhan haruslah senantiasa dinyatakan dalam hidup ini hari demi hari. Lebat panjang
Pulanglah saudara-saudariku, tetaplah berpengharapan pada Tuhan. Nantikanlah kedatangannya dalam kasih dan setia yang tulus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jemaat Tuhan sekalian yang diberkati oleh Yesus Kristus, tibalah saatnya untuk kita pulang. Kita telah menyelesaikan ibadat terakhir, kebaktian terakhir pada saat ini. Untuk itu sebagai informasi kita akan berikan kesempatan kepada jemaat Tuhan yang berada di lantai 2. Mereka keluar lebih dulu, kemudian baru kita di lantai 3 mengikuti dari belakang. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Atas cinta dan kasih-Mu Engkau telah membimbing menyertai kami dari kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Firman Tuhan yang kami dengarkan biarlah menjadi pedoman perisai dalam hidup kami. Di dalam tugas pelayanan kami Tuhan dalam minggu yang baru ini, Tuhan tetap menuntun membimbing kami, mendahului kami dalam segala tugas dan pelayanan kami. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Febi yang telah memimpin kebaktian ini. Biarlah melalui hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan firman dalam pelayanannya. Inilah doa kami Tuhan, inilah sujud sembah kami. Di dalam kasih-Mu kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. 1, 2, 3, Shalom. Kalau ada lebih baik, capek berdiri padahal sampai sana. Sudah biar nanti dia the next time. Dan dia masih ada hidup yang kita lanjutkan. Makasih ya. Ini apa ya pelayanan yang menegangkan hari ini. Dia lagu-lagu juga roller coaster nah. Terima kasih. Satu lagu dulu.